astaga. Oke. Kita harus cari cara, Net. Iya, benar-benar. Gimana cara membunuh dia ya, sabar Gimana ya? Slow ya, pelan-pelan ya, tapi pasti. Iya, kita siram BPHS-nya apa gimana? Berat cuy, jangan. Jangan goceng. Dulu dah. Tapi Loyi udah diamankan kali ini. Burmeskol gak bakal ngelepas Loyi untuk tim EVOS Legends. Yes, benar banget. Sedangkan kita lihat juga dari tim BG ya. Checklist biru semua ternyata, aku baru ngeh loh. Oh Ini iya. pertama kalinya aku nge-guess BG. Oh, kamu pertama kalinya? Nah, sebelumnya kan kamu terus. Iya, bener juga ya. Aku terus yang selalu nge-cast DG. BG. Kalah, Bang. DG Maijul. Iya makanya. Dan ternyata udah ada satu buah link tidak boleh di pick off untuk seorang one karena kita tahu ya one dengan linknya itu bener-bener nggak bisa ditahan. Itu bener-bener loncat atas bawah kiri kanan depan belakang. Bahkan one dengan linknya itu mampu bertahan dari serangan-serangan para musuhnya. Dan Cloud, respect man untuk seorang Ace. Tapi ingat, Ace itu punya hero Bruno, punya hero yang lain yang benar-benar berkompeten dipakai oleh seorang Ace. Dan ini kayaknya ritual deh dari Burmeskol. Lihat tuh, kakinya dijadiin satu di tengah semua. Apakah itu adalah salah satu aji-ajian kunci kemenangan dari Burmeskol? Dan Uranus terbuka sangat bebas, tapi Esmeralda, Uranus kan? Uranus pasti. Uranus di pick karena Uranus adalah hero-hero yang overpower. Dan dari tim EVOS Legends masih berkesempatan untuk mendapatkan Atlas, tapi kayaknya nggak jadi prioritas. Oh, prioritas ternyata Atlas. Atlas bersama dengan Esmeralda. Siapa yang akan menggunakan Esmeralda untuk saat ini? Apakah Esmeraldanya bakal digunakan oleh seorang Rek atau Kapen Dragon? Kita juga masih menyaksikan ya. Sedangkan itu dari Burmeskol, mereka akan mengamankan Kimi. Tapi hati-hati, Masya Kimi, iya masih udah pasti kayaknya kayak sekitar 70% ya. Tapi Yang kalau rusuhnya tuh. tapi kalau dia pakai Kimi Net, ini balik lagi. Dari EVOS Legends harus punya hero-hero yang bisa ngedive ke belakang dan ternyata diganti. seperti yang gue bilang, harusnya ketika EVOS Legends ngelawan Onyx, ya kan, pakai Atlas, pakai Digi. Tapi dia malah Kufra ya. Kufra dilawan. Malah Kufra. Oh iya, tabrak Kimi. Tabrak Kimi. Sonong boy. Bener. Dan Parsa ini untuk seorang Rexy bakal coba diamankan oleh seorang EVOS Legend dan berhasil diamankan. Oke, Rexy, Parsa, Zace, Atlas. Side lane masih ada Tamus, Jauhead, masih ada Jauhead, Chow, Masya kalau mereka mau. Masya. Kalau dari EVOS mau ban, Kayak EVOS nggak main Masya deh kayaknya. nggak maksudnya buat Burmeskol. Oh, Burmeskol. Masya sih. Kalau nggak Masya, amanin Bruno. Lebih ke arah Bruno. Bruno ya, soalnya BG tadi Bruno ya. Iya. Burmeskol Bruno. Tapi kita coba lihat apakah Masya, karena Masya tadi udah seperti shadow pick oleh tim Burmeskol dan Kufra. Tapi mengamankan Kufra, mereka nggak mau bakal dikontes balik oleh tim dari EVOS Legends kali ini. Lihat, Bung Konet, ini ritual Burmeskol ketika mereka berhasil memenangkan pertandingan 2-0. Lihat, Apa ritual? kakinya ditaruh di bantal di tengah semua. Itu bantal apa? Nggak tahu. Tapi kalau kata mak gue itu dimarahin pasti. Nggak Apa boleh dimarahin? diinjak bantal. Pak Mali. Kan ada bantal yang buat diinjak. Iya, tapi itu kan kayak bantal ini, kayak bantal punggung gitu loh, bantal leher, bantal leher gede banget. tidur. Bantal tidur. Aku sih Chow. Chow kita lihat 1, 2, 3 teman Tamus. Tamus. Chow kalau nggak Tamus diamankan dari Burmeskol. Permainan yang luar biasa dari Pendragon membuktikan dia layak. Ya kan, bisa dibilang salah satu Tamus yang mengerikan. Bah, kayak mana pakai Fanny, Bang? Apakah betul kali ini? Enggak sih. Hah? Enggak. Halo, EVOS Legends pakai Fanny, Bung Kornet bakal botak. Sering botak. Oke. Bakal Kribo. Sun, nggak mungkin lagi Sun. Chow, Chow. kan? Bilang Chow. Langsung. Sun nggak mungkin lagi Sun. Iya. Sun langsung kayak drop gitu loh FPS-nya. Leslie? Leslie maybe. Valir, taruh. Kalau begini caranya, ini berat banget untuk tim EVOS Legends masuk ke dalam loh, Dan. Ini kalau gameplaynya Hayabusa. Yes. Kalau gameplaynya dari EVOS Legends nggak bisa nangkep Ace kayak tadi, para pemain dari tim Geek Fam Malaysia ini bakal bisa menjadi akhir dari Comeback ya. Yes. Hayabusanya jadi ya. Hayabusanya jadi. Oke, pertama ditabrak. Tabrak. Kalau mau tabrak komit sampai end. Karena kalau nggak
sangat berbahaya banget. Dan EVOS Legends berkesempatan mendapatkan Kari, berkesempatan mendapatkan Granger. Tapi kayaknya Wan untuk Lancelot agak sedikit kurang percaya diri kalau menurut gue pribadi ya, dari gameplaynya. Kalau Kita lihat apakah sana percaya diri. yes, tapi kalau Wan dengan Link itu dia benar-benar percaya diri. Karena aku pernah mabar rank sama dia. Ingat kan, Nen? Aku suruh Wan pakai Lancelot, bakal meta nanti. Ya ingat, ya kan main sama kita kan? Iya, kamu sama kita kan? Zaman-zaman Lancelot baru di buff dan dia jarang banget. Dia bilang sendiri, aduh Lancelotku. Nggak percaya pakai Lancelot. Itu dan semoga Wan, aku harap kita semua, doa kita semua, para EVOS family dari Sabang sampai Kembali lagi lah, Merauke. Wan yang dulu pakai Lancelotnya Yes. langsung tertang. Kita doakan supaya Wan kesurupan atau kerasukan Wan yang dulu, yang Lancelotnya nggak Ya, bisa benar. ditangkap, hal Hellcatnya nggak bisa ditangkap, assassin Wan. Kita doakan semoga Wan kerasukan kembali dan Lancelotnya bisa ning dis gitu. Bunyi gitu ya? Hah? Kadang-kadang kalau misalnya ada bunyi tambahan bisa begitu. Oke, kita sama-sama mendoakan semoga yang terbaik Untuk tim Indonesia. dari Indonesia. Dan kita bakal menghabiskan suara kita untuk match kali ini. Di match terakhir, ini dia Mobile Legends Professional League Invitational Four Nation Cup EVOS Legends versus Burmese Gold. Ya, benar masih dipandu dengan Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet Emas. Mas, oke, EVOS kali ini Wan berada di arah blue buff, menunggu momentum apakah ada yang coba untuk mengganggu atau tidak. Ternyata tidak, dan Kit clearing minion terlebih dahulu. Yes, dan kalau misalnya dilihat dari strateginya, tampaknya mereka ingin ngamanin sama-sama blue buff terlebih dahulu dan memberikannya kepada support plus satu fighter dan juga satu tanknya ya untuk dari tim EVOS. Yes, biarkan yang lebih cepat level 2 untuk supportnya untuk memberikan damage poke ya kan. Dan Curse Crow dikeluarkan di arah mid lane dan perebutan untuk Little Wonder didapatkan oleh pemain dari tim Burmese Gold. Dan dua Little Wonder harus Karena diamankan. tadi kalau nggak salah One-nya udah pakai retribution deh. Dan nggak dapet ya, tadi 35 detik langsung cooldown dan langsung nggak dapet, tapi dari bottom lane. Yes, Rek hampir terpick off. Apakah ini akan menjadi first blood untuk Rek, dan Flicker masih bisa digocek. Oh my god, permainan dari RKT dengan 1500 match dari seorang cowoknya berhasil menggocek permainan dari seorang D. Sotoy banget tuh. Kurang lebih. Udah lebih lah. Ya kan kurang lebih. Ya udah kalau begitu. Kan scroll telah dikeluarkan. Reaksi kali ini tidak terlalu terburu-buru, tapi dikandangin Mukoret 3 orang kali ini terkena. Oh my god, masih ada wings by wings, tapi Reaksi, where are you going? Bakal coba ditumbangin burungnya, bakal terjadi pertukaran. Masih ada Viragaru dan Rudy. Oh my god, bukan Rudy, ternyata Rubin. Dan Is. Wan satu kali Tonros masih Tonros. cooldown, berhasil mendapatkan 1 buah poin. Pas banget ada puncture setelah dia nge-kill. Ketika Betul, dia betul. XP-nya bener banget udah seperempat lagi untuk dapetin level keempat. Dia bisa untuk kabur, tapi di bawah didapatkan lagi. Satu untuk satu. Tidak ada sebuah senpu dari seorang RKT Sunpo. Ya. Sunpo tidak ada dari seorang RKT Senpu. Sekali lagi, ulang terus. Oh my god. Dan Sis mencoba untuk mengcover untuk sementara dini, mencoba melakukan clearing minion dan Pendragon di arah bottom lane, salah satu top Supreme Indonesia, Pendragon Bung Kornet. Banyak banget Supreme cuy. Ya, Ada 11 apa? 11. 11 kan? F7 12. SM 12. Dan ternyata di arah top lane, Wan udah mulai kesurupan Wan yang dulu. Kali ini seperti Bung Kornet udah dapetin 2 poin untuk early game kali ini. Dan permainannya bisa dibilang pasif agresif ya. Oke, Dwarf Dragon pecah Virgar Armor-nya, One-nya. bakal coba dipasang, dan ini dia killing spree untuk tim EVOS Legends. EVOS Legends mengaung, roar, menunjukkan ketajamannya, dan ini dia Bung Kornet. Oh, bahaya. One-nya. Baru ngomongin kan. Baru diomongin udah ada di minimap Wan-nya tanpa ada cover, dan ternyata blue buff-nya bakal coba diharas oleh seorang Uranus. Apakah mampu? Dan RKT kali ini lihat bakal coba di geng 3 orang, dan kalau satu persatu seperti ini akan berbahaya untuk tim EVOS Legends. Jangan mengulang kesalahan, tapi lihat satu kali Fatalim berhasil mendapatkan 1 poin di arah bottom lane. Yes, bener banget. Walaupun sudah memakai Bounty Hunter, ini enak banget sih sebenarnya untuk One ya. Dapetin 30% gold tambahan ketika dia dapetin 3 kill ya. Tapi dari ace-nya dia benar-benar enak banget sih. Farmingannya benar-benar terjaga banget. Benar-benar tinggal gimana caranya dari One-nya kalau bisa nih ace-nya tuh ditumbangin. Karena posisinya sekarang ace-nya malah justru lebih enak,
Lebih kaya. Dia lebih, yes, benar, lebih kaya, lebih banyak SP juga, dan buff-nya juga masih ada gitu. Untungnya buff rate-nya diamankan oleh seorang Esmeralda. Pendragon. Iya, Esmeralda berhasil mengamankan, tapi kali ini Ace coba mengusir mundur seorang Eric HT. Wan juga membantu di bottom lane. Ternyata Zeus membuka vision. Ingat, bus harus dibuka. Pendragon udah bakal coba untuk mendapatkan minion di area bottom lane, dan Zeus mengusir mundur dua player dari tim Burmese Gold. Perfect match bakal coba dapatkan. Belum ada Fatalin karena masih ada Flea dari seorang Kagura, dan hanya Objective Gaming mendapatkan turret di arah bottom lane. Yes, benar banget, didapatkan satu turret tambahan di arah bawah. Dan di arah atasnya juga harus berwaspada. Ada dua hero yang sudah menunggu di arah rumputan. Bahkan menuju ke arah atas juga 4 hero, tapi di arah bottom lane mendapatkan Oh satu my kill God. tambahan. Hanya Wah. ada satu katapult. Yes, benar banget, tanpa buff, tanpa red buff, tanpa blue buff, berhasil mendapatkan 1 poin tambahan, sebuah keuntungan. Dan di arah top lane dan juga bottom lane terjadi base race dari kedua belah pihak, dan ternyata diunggulkan oleh tim Burmese Gold, berhasil mendapatkan turret yang kedua dari tim EVOS Legends. Kalau base race kelar dong. Iya, turret race. Turret race. Ya, dan lihat Falling Star Moon ditompo burungnya, dan ternyata berhasil mendapatkan Pakai 1 reverse poin. time. Pendragon langsung di flicker oleh seorang kita, tapi gak berhasil apa-apa, gak dapat apa-apa. Ubah fair, Ranger Mas. Wan bakal coba diambil Retribution Israel. Wan berhasil mendapatkan 1 poin. Phantom Execution, dan lihat Fatali berhasil mendapatkan Ace. Ace masih survive di arah belakang. Wan terkena 2 meledak oleh seorang Lassie Sanity. Kali ini Bung Konan The Way of Dragon. bahaya banget untuk tim EVOS Legends. Bahaya banget. Walaupun tadi ternyata Wane dapetin blue buff ya. Ini tinggal gimana caranya dalam 10 detik buff dari Wane juga diamankan oleh dia. Sedangkan Hayabusa aja Shadow Kill. Dan mungkin Pendragonnya akan tumbang. Akan tumbang. Oh my god. Pendragon akan tumbang kali ini. Lihat, EVOS Legends tidak boleh seperti ini terus. Ini bakal menjadi disaster, bencana untuk tim EVOS Legends. Karena lihat, satu persatu di pick off, mereka tidak ada kekuatan bersama. Mereka harus coba kompak dalam tim fight kali ini. Mereka tidak boleh anggap remeh Burmese Gold. Aman, oke, bener banget. Tidak boleh anggap remeh. Dan bahkan dari tim Burmese Gold dia lebih mengamankan turtle-nya dibandingkan buff biru dari Wane. Yes. Dan ini menyimbangkan dari segi turtle ya, satu sama berarti sekarang. Ya, satu sama, dan Gold diunggulkan Burmese Gold. Kali ini Wan untungnya udah berhasil mendapatkan blue buff-nya dari para pemain tim Indonesia. Lihat, udah ada time journey di pop-up, tapi kali ini berhasil kabur dari seorang Digi. Sang burung berhasil kabur, tidak mau terlalu terburu-buru. Zeus juga bakal coba buka map, dan D bakal berada di arah top lane, di arah bottom lane. Pendragon masih coba memutar, bakal coba slamil, langsung ada Shadow Kill, dan untungnya ada Gold buff kali ini menyelamatkan nafas sedikit dari seorang Pendragon, tapi ternyata Ingan Overton menumbangkan Pendragon. Where are you going? Zeus is coming. Bakal ada Fatalin di sini, dan ternyata tidak ada, belum ada Fatalin. Langsung jepret, wajat, RKO, Shock Slam, semua masuk, dan mega kill didapatkan oleh seorang S. Bukornet. What happened? Agak sedikit disayangkan ketika Zeusy agak sedikit ragu dia mau pakai ultimate-nya atau tidak. Tapi ketika dia ragu, dia malah kehilangan si Parsianya. Itu kalau dari awal dia langsung menggunakan Fatalin-nya, itu tidak akan langsung terjadi kematian untuk Rexy-nya. Benar. Nggak tahu, aku melihat kayak agak ragu aja ketika terlihat Kaguranya nggak berhasil di shutdown, langsung di Fataling. Tapi Rexy jadi ikutan mati. Ya, sedikit terlambat ya. Kayak agak ragu, bingung gitu lah, mau ulti apa enggak nih? Enggak apa ulti? Ulti enggak, jangan enggak ultinya. Jangan ulti yang enggak. Oh iya, benar, Gitu, salah bos. Iya. Lihat, bintang kejar panas seorang Zeus. Zeus kali berada di dalam bus. One nggak boleh offside lagi. One offside ini bakal jadi disaster. Dan lihat, Ace-nya bebas banget. Dia belum terpick off sama sekali. Gold juga langsung ada Lassie Sanity dikeluarkan. Untungnya tandanya udah nggak ada Lassie Sanity lagi untuk para pemain tim Burmese Gold. Yes, bener banget, daerah mid lane terpancing kayaknya. Baru aku bilang, flicker Kalau nggak cuy. flicker mati tuh. Itu kalau nggak flicker mati, sudah bisa dipastikan. Oh my god, Phantom Execution-nya pas banget sayangnya. Tapi Turtle yang terhormat kali ini, yang takut air sudah terpop up. Apakah menjadi 2-1 Turtle-nya atau bakal coba diamankan? Lihat kali ini, One langsung berhasil mendapatkan 1 Fatali, udah nggak ada apa-apa lagi, double kill. Malah Diginya harus down, dan S kali ini Phantom Execution ke arah belakang. Dua yang langsung karena seorang Hayabusa kepleset, masih bisa didecoy. Shadow kill kalah seorang Zeus, dan ternyata Shadow diamankan oleh seorang Atlas. Oh, terkena damage dari seorang Pasya dan bantuan turret juga. Dan bahkan di sini Pendragonnya masih mencoba untuk mengharas. D-nya tebel banget sih. Susah banget untuk ngurus Uranus ya sekarang. Benar-benar butuh item. Ya at least ada NOD.
Atau mungkin ada Deadly Blade juga. Walaupun agak sayang sih kalau misalkan dibikin NOD dari si One-nya. Yes, bukan hanya itu aja. NOD Blade apa? Si Halbert. Deadly Blade ya, si Albert. Tapi lihat Way of Dragon langsung ke arah Uranus dari top lane. Ada Time Journey, Pendragon masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ada Rexy yang membantu tapi masih ada Immortality dari Ruby Dede. Seponakan dari Mama Dede yang harus mundur. Zeus menuju ke arah top lane. Tapi lihat kali ini Ruby Dede langsung Sanity langsung dua meledak. Rek, what are you doing? Rek, tersisa gak nyampe seperempat darah terakhir dan masih ada di sana. Bung Goret, what happened, Ayan Aon? Gak bisa kabur juga karena ada 60 detik sih untuk dari flickernya dan juga Shunpoi tadi sudah digunakan. Benar-benar pasrah aja, semburannya juga jadi range ya karena dari X-Borgnya tadi dia nggak punya Viraga Armor, jadi otomatis yang tadinya melee atau jaraknya dekat menjadi lebih jauh ketika dia tidak punya Viraga Armornya. Yes, semburannya kuat ya. Benar. Dari seorang Xbox di sini Zeus harus mundur. Lihat, berhasil kabur dengan perfect match-nya Baris. Oke, EVOS Legends masih bisa setup. Baru menit ke-9. Tapi ingat, dari Burmese Gold memiliki Hayabusa. Split push yang cukup kuat. One by one situation juga bisa sangat-sangat diuntungkan dengan adanya Hayabusa dari Burmese Gold. Yes, benar sekali. Sudah menunjukkan menit ke-9.42. Kalau misalnya dilihat ini sama-sama dari kedua tim punya kesempatan yang besar juga, bahkan di arah bottom lane masih cukup sulit atau bisa dibilang sangat sulit untuk mendapatkan Uranusnya karena benar-benar nggak ada yang bisa ngelok, benar-benar lock. Agak disayangkan aja kalau Rek yang harus ngelok. Tapi lihat Pendragonnya di ganking dan where are you going? I am coming. Pendragon nggak boleh pulang. Udah nggak bisa slebel, langsung disabet pakai payung dari seorang Kid. Ojek payung yang luar biasa, tapi kali ini bakal coba di takedown di Way of Dragon langsung, tapi masih ada Purify. Fatalingnya juga rugi banget. Dua ultimate keluar dari tim EVOS Legends dan mereka harusnya objektif karena turret. Karena kalau nggak dapet turret sama sekali ini bakal menjadi bencana. Oke, 90 detik tidak ada Purify, tapi ingat, tidak adanya Purify masih ada yang namanya Time Journey. Jadi benar-benar banyak banget untuk anti CC-nya dari tim Burmese Gold. Yes. Dan One-nya, masih bisa kabur. Iya, overturn kan, terbakar lo, ngebers banget lo Ranger emas. Oke. Oh my god, ternyata dipaksa oleh yang overturn kali ini Bung Cornet. Dan lihat RKT di arah bottom lane, bakal coba ke arah ini bitter turret di arah bottom lane dan para pemain dari tim EVOS Legends nggak ada yang bisa nge-cover. RKT udah ada Time Journey di pop up, tapi maybe mungkin akan di take dan Batrek masih mau lebih dan smart tukaran 1-1. Oh my god, cukup adil. Iya, mau nggak mau Rek harus flicker ke arah depan untuk mendapatkan poin kill dia daripada dia harus mati sia-sia atau bisa dibilang sangat rugi ketika dia harus mati, apalagi Hayabusanya yang dapat killnya. Yes, bener banget. Dan kalau misalkan Digi masih hidup itu bakal rugi banget. Tapi di sini lihat Ranger Mas. Oh my god, terkena satu buah Viraga Armor yang masih bisa berhasil kabur. Zeus juga kali ini bakal coba untuk nge-cover red buff dari milik seorang One, tapi One harus kehilangan blue buffnya. Diambil oleh seorang AC, Bung Cornet. AC yang cukup dingin kali ini berhasil mengamankan satu buah blue buff. AC, bener juga ya. Iya kan? Ace ya. Yes, benar banget. Dan lihat, Ace bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret lagi. Dipaksa 4 orang di arah bottom lane. Terkena damage cukup banyak. Pendragon gak bisa berbuat banyak. Langsung ada yang overturn dan juga Tenoki bersama dengan yang overturn menumbangkan Pendragon. Sang naga gak bisa berbuat banyak kali ini. Berhasil ditumbangkan. One mengeluarkan Ton Rose-nya, berhasil mengeluarkan Viraga Armor, tapi Immortality dari seorang Xbox. Dan lihat, Burmese Gold terlalu kuat untuk game satu ini. Yes, ini benar-benar kalau misalkan dilihat dari draftnya enak banget sih. Dari Hayabusanya bisa kemana-mana, mobilitasnya tinggi banget, dan aku yakin ini net worth-nya benar-benar gede banget. Dan mereka juga punya off-laner yang cukup kuat, yaitu mereka punya Uranus. Tinggal gimana caranya dari Atlasnya kepancing untuk ulti, dan ada Time Journey juga. Tinggal gimana cara cari momennya sih, gimana cara ngemecahin Time Journey-nya. Entah mungkin, nggak tahu ya, aku logika aku ini dari nalar aku aja. Pendragon duluan yang buka dan bikin Time Journey-nya itu ke trigger, dan sisanya bisa dari Atlas ya, atau mungkin cowoknya. Yang penting bisa ngelok ke Hayabusanya, karena Hayabusanya nggak ada purify sama sekali. Nggak mungkin juga Hayabusa purify. Bener, tapi Zeus lihat, oh my bisa. god, Berat Zeus-nya itu Atlas loh. Itu Atlas, itu dengan Atlas. cukup cepat langsung cuma hanya digarut punggungnya berdarah-darah. Dan Bung Cornet, aku setuju banget sama Bung Cornet. Kalau bisa boleh aku tambahkan, dimana harusnya Pendragon dan Rexy bersama-sama keluarin semua ultimate. Itu udah pasti bakal mereka agak sedikit takut dengan adanya Falling Star Moon, Federal Strike. Kemungkinan besar bakal di trigger dari ultimate atau apapun. Tapi Lasisan itu lebih ke arah mengamankan Lord yang terhormat tanpa gangguan dari tim EVOS Legends. Burmese Gold
juara MPL Myanmar, membuktikan kalau mereka juga layak berada di MPL kali ini. Wah, ini benar-benar di luar ekspektasi seorang Hornet ya teman-teman yang sedang menonton. Karena aku melihat pertandingan yang dilakukan oleh Burmese Gold di hari pertama, which is kemarin ya, itu aku belum melihat mereka tuh seseram ini. Dan di hari kedua berarti kemungkinan ya, aku juga tidak tahu, mungkin kemungkinan di hari pertama ada problem-problem yang bikin mereka tuh terlihat jadi kurang bagus mainnya, iya nggak sih? Kayak mungkin koneksi server atau apa, ada technical issues yang bikin mereka tidak bisa bermain secara kondisi baik. Dan di hari kedua, ketika semua sudah diselesaikan, semua sudah diberikan solusi yang baik juga untuk timnya, mereka menunjukkan dengan permainan yang benar-benar rapi banget. Dan bahkan lihat dia bisa nge-push EVOS. Yes, mereka bisa nge-push Tim sekelas EVOS Legend. Yes, EVOS Legend yang menumbangkan tim Onyx Esports. Tapi kali ini, lihat, Bukore di top lane, Bapak Lord yang terhormat sudah mulai masuk. Mereka bakal coba objektif gaming mendapatkan satu buah turret. Tapi lihat, Bapak Lord mengamuk arah inhibitor. Bakal coba dipaksa Lazarus untuk mundur dan ternyata masih bisa diamankan Lord di top lane. Masih bisa dibersihkan walaupun sudah di NH untuk Lordnya. Pendragon sekarang tuh, Pendragon, apa yang kamu lakukan di sana? Masih bisa untuk bersembunyi di belakang. Sanity di arah belakang, BK kill didapatkan dan Shadow kill. Kali ini Ziska bisa berbuat banyak time journey, menyelamatkan semua. Dan ini bakal menjadi bencana untuk tim EVOS Legend, dipus dari dua arah yang berbeda. Bahkan dari reaksinya flame shotnya masih bisa dihindari. One-nya sekarat dan one-nya hilang. One-nya hilang. Oh my god, lihat Ruby Dede, ponakan Mama Dede, Lasih Sanity ke arah belakangnya hampir saja menjadi burung bakar, tapi ternyata Rek masih bisa survive. Oh my god, gak ada Senpo. Dan lihat reverse time almost menumbangkan seorang Rek, dan tersisa dua orang saja. Apakah ini akan menjadi tim Burmese Gold mendapatkan poin yang pertama? Dan lihat, udah mulai dicolek fansnya, dan sepertinya Burmese Gold take the game one. Burmese Gold luar biasa di hari kedua, dan bahkan mereka bisa mengalahkan Sang Macan.